besok kita bisa latihan soal begitu. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kuliah NME pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Fikri dan teman-teman yang lain di NME, mungkin kemarin belum begitu jelas terkait dengan posting Google Classroom terkait link Zoom ya. Jadi kalau nanti kita sinkron, maka linknya tetap sama, ID meetingnya tetap sama teman-teman, seperti yang saya posting di Google Classroom begitu ya. Jadi insya Allah besok mungkin teman-teman bisa langsung masuk di jam 8.40 begitu. Baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengantar neraca massa dulu. Kemudian kita akan sedikit mengenal terkait dengan perhitungan NM di mixer dulu kali ya. Nanti kita akan ke pengantar itu insya Allah saya akan mengenalkan ke teman-teman sekalian terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan neraca massa. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana sistem NM itu jika dia melewati suatu alat proses. Kemudian nanti kita mulai besok pertemuan keempat hingga mungkin pertemuan ke-10 kita akan latihan begitu ya teman-teman ya. Latihan untuk membuat neraca massa, baik itu nanti di alat proses tunggal, rangkaian alat, ataupun di reaktor begitu. Oke, kita mulai. Untuk ini latihan soal terkait dengan konversi, insya Allah saya akan sampaikan minggu depan ya, karena saya melihat teman-teman sudah cukup paham, cuma karena sifatnya materi kemarin itu adalah review, jadi saya harap teman-teman sudah mengingat langkah-langkah untuk mengkonversi, terlebih untuk membuat fraksi massa, fraksi mol begitu, karena itu nanti sangat relate terhadap NM ini begitu ya. Baik, saya slideshow-kan dulu mungkin biar full. Oke, Dek, terkait dengan neraca massa, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama adalah definisi. Jadi saya akan mengenalkan ke teman-teman, saya yakin teman-teman masih belum begitu paham dan masih sangat awam terkait apa itu sebenarnya neraca massa, karena di semester 1 kemarin teman-teman baru mendapatkan materi yang dasar, dan di SMA juga teman-teman masih belum mengenal apa tahu sebetulnya itu neraca massa. Jadi di pagi hari ini kita akan mempelajari dulu definisi dari NM itu seperti apa. Kemudian setelah mengetahui pengertian dari neraca massa, kita akan sama-sama belajar tentang apa tuh itu diagram alir proses dan apa saja macam-macamnya begitu, apa saja jenis-jenisnya. Setelah itu yang ketiga adalah strategi menyelesaikan masalah di NM. Jadi ada beberapa langkah yang bisa teman-teman ingat-ingat untuk besok menyelesaikan NM gitu ya. Dan yang keempat nanti saya akan memberi contoh NM di suatu alat yang nggak ada reaksi kimia di dalamnya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Untuk definisinya teman-teman terkait dengan neraca massa, sebelum kita masuk ke pengertiannya begitu, ke definisinya begitu, ini adalah salah satu contoh diagram alir begitu ya, diagram alir untuk membuat gula dari tebu gitu ya, membuat gula dari tebu. Jadi secara singkat begitu, diagram alir yang ada di sebelah kanan ini teman-teman, ini disebut dengan diagram alir. Diagram alir ini mendeskripsikan secara sistematis gitu ya, mendeskripsikan secara sistematis proses aliran gitu, proses aliran dari bahan baku yang kita masukkan ke dalam suatu proses industri menjadi suatu produk yang kita inginkan. Dalam hal ini, karena ini adalah industri gula, maka bahan bakunya itu adalah tebu begitu ya. Bahan bakunya adalah tebu.
dengan kemudian dia akan melewati serangkaian alat proses sehingga dia menjadi gula begitu. Nah, di industri kimia nanti proses yang urut-urutan proses dalam arti nanti tergambarkan dalam diagram alir proses ini nanti akan terdeskripsikan secara kompleks gitu ya, secara kompleks atau secara lengkap agar desainer bisa mengevaluasi setiap detik terhadap efisiensi alat prosesnya. Semisal seperti ini. Jadi langkah pertamanya ya untuk alat-alat proses kimianya untuk membuat gula dari tebu adalah kita giling, begitu kita giling tebunya dulu, kemudian kita saring, kemudian kita evaporasi, kemudian kita kristalkan. Gitu untuk proses industrinya. Nah, tetapi untuk mendukung itu setiap proses kimia yang ada di dalam proses industri kimia gula ini dilewati begitu ya suatu bahan begitu ya, suatu bahan komponen yang nanti akan kita ubah begitu Dek. Bisa kita ubah komposisinya, bisa kita rubah strukturnya. Jadi karena ini kebetulan hanya gula begitu ya, jadi di sini tidak ada reaktor. Jadi struktur komposisi dari tebu ini nanti kemudian akan kita ubah begitu hingga nanti akhirnya kita jadi gula saja. Nah, dari reaksi ini begitu tebu ini ternyata memiliki tiga komponen utama. Jadi tebu itu punya gula 16%, kemudian terdiri dari gula 16%, terdiri dari air 25%, dan terdiri dari pulp 100%. Jadi prosentase ini teman-teman, akan mendeskripsikan komponen fraksi begitu ya, komponen fraksi yang ada di tebu. Nah, karena di sini belum ada satuannya, maka persentase ini bisa jadi persen massa, bisa jadi persen mol begitu ya. Karena kalau kita jumlah di sini insya Allah 100% begitu teman-teman. Nah, lalu kemudian setelah digiling ternyata keluar dari penggiling yang tebu tadi punya kadar 16%, 25% air, kemudian 59% pulp, ini ternyata setelah digiling dia akan terpisah begitu. Yang awalnya gula di sini 16%, ternyata keluar di sini ada gula 13% dan pulp 14%. Kemudian di sini ada bagas 80%. Nah, prosentase ini kan masih belum belum pas begitu ya. Di sini gulanya 13, kemudian di sini pulpnya 14%, maka otomatis di sini kita harus mengetahui airnya dulu kadarnya berapa persen begitu. Kemudian di sini juga pulpnya di sini 80% teman-teman, maka otomatis kan 20%-nya ini adalah impuritasnya. Nah, impuritas di sini bisa terdiri dari air dan bisa terdiri dari gula. Nah, perhitungan yang sekitar penggiling ini nanti juga akan kita pakai untuk menghitung neraca massanya begitu. Kemudian di penyaring, setelah di sini ada pulp 14%, gula 13%, dan kemudian otomatis di sini ada air ya sisanya. Sekian persen ini ternyata kita melakukan penyaringan yang berfungsi untuk menghilangkan padatan, begitu padatan berisi pulp 95% dan gulanya 15%. Kemudian di evaporator di sini membuang air dengan menaikkan sehingga nanti terjadi kenaikan kadar gula dari 15% ke 40%. Nah, kira-kira dengan perhitungan NM teman-teman bisa menghitung nih kira-kira air yang terbuang di aliran J itu berapa. Kemudian setelah itu dikristalkan gulanya, sehingga awalnya gulanya ini 40%, kita buang seluruhnya air ke L, sehingga nanti kita hanya mendapatkan gula di sini 100% di 100 lb per jam, 100 pon per jam. Nah, ini adalah serangkaian diagram alir proses yang kemudian nanti teman-teman bisa gunakan, dan teman-teman bisa lebih tepatnya adalah dan lebih pentingnya teman-teman bisa menghitung berapa toh besarnya L
L di sini banyaknya air yang dibuang, berapa pon per jam, kemudian berapa gula yang terkandung di sini, dan berapa juga besar jumlah laju alir massa yang ada di K, kemudian berapa jumlah laju air massa yang di J, H, G, E, D, dan F. Dengan mengetahui satu parameter saja, teman-teman bisa mengetahui seluruh di sebutannya parameter begitu ya, parameter proses dari industri ini, begitu, industri proses pembuatan gula. Jadi terkait jika sudah teman-teman mengetahui begitu ya, menguasai ilmu neraca massa, maka ketiga pertanyaan ini nanti teman-teman bisa kerjakan dengan mudah begitu, terkait dengan berapa banyak air yang dihilangkan di dalam evaporator. Ini berarti J ya, arus J. Kemudian berapa fraksi massa komponen yang ada di dalam G. Ini nanti fraksi massanya pulpnya 95%, terus impuritasnya atau pengotornya yang 5% itu terdiri dari apa saja juga kita bisa hitung. Kemudian berapa besar laju masukan tebu di dalam unit di sini F, berapa pon mol per jam, pon massa per jam pun juga kita bisa hitung. Karena kita tahu di sini berapa, kita bisa hitung dari ujung kanan sampai ujung kiri dengan menggunakan prinsip neraca massa. Begitu. Jadi ini gambaran utamanya begitu nanti suatu kasus dari industri kimia yang berkaitan dengan neraca massa yang pada semester ini teman-teman diharapkan untuk bisa paham begitu ya, bisa paham cara menyelesaikan dari kasus ini. Nah, sehingga dari ilustrasi yang ada di slide sebelumnya, maka ini adalah definisi dari neraca massa, yang mana adalah neraca massa itu perincian begitu ya, perincian jumlah bahan-bahan yang masuk, yang keluar dan yang terakumulasi di dalam suatu sistem. Jadi di sini ini adalah sistem proses pembuatan gula, dan neraca massa itu nanti akan mempelajari bahan yang masuk, kemudian mungkin ada bahan yang terakumulasi, dan kemudian produk yang keluar dari suatu sistem. Dan neraca massa ini memiliki beberapa prinsip begitu ya, yaitu yang pertama, teman-teman harus ingat gitu ya, bahwa neraca massa ini nanti sangat dipengaruhi atau sangat menerapkan hukum kekekalan massa atau hukum termodinamika 1 atau hukum termodinamika 0 ya, pertama ya. Masih ingat teman-teman apa lafal atau apa bunyi dari hukum kekekalan massa? Apa bunyinya untuk hukum kekekalan massa? Bentar ya. Oke. Hukum kekekalan massa adalah massa begitu ya, Dik. Massa yang masuk di dalam suatu sistem itu nanti besarnya adalah sama dengan massa yang keluar. Itu adalah hukum kekekalan massa yang pertama, bahwa kalau misal kita punya suatu alat proses begitu ya, ini semisal mixer, kita punya F di sini, mungkin punya zat A, di sini 10 kg, kemudian kita campurkan, kalau mixer kan fungsinya untuk mencampur ya. Di sini punya B, dia 50 kg. Maka hukum kekekalan massa adalah bahwa massa yang masuk ke dalam sistem itu nanti besarnya adalah sama begitu ya. Besarnya adalah sama dengan massa yang keluar sistem. Gitu. Jadi di sini kalau kita C, maka otomatis besarnya C di sini adalah 60 kg. Begitu, karena C di sini adalah A plus B sama dengan C. Yang berbeda di sini nanti adalah apanya, Dek? Fraksi massanya ya. Di sini fraksi massa dari A adalah 100% karena tidak ada temannya begitu. Jadi A di sini sendirian. Demikian pula untuk fraksi massa B yang ada di sini. Fraksi massa B di sini adalah juga 100% karena dia 50 kg sendirian. Tetapi lain halnya untuk yang di poin C. Di poin C ini memang 60 karena dia terdiri dari A 10 kg dan B 50 kg. Sehingga pada titik C ini
fraksi massa untuk A itu adalah 10/60 kali 100%, sedangkan fraksi massa yang di B adalah 50/60 kali 100%. Begitu. Jadi nanti kita intinya teman-teman harus ingat begitu ya, bahwa NM ini akan menerapkan hukum kekekalan massa. Jadi tidak mungkin begitu ya, tidak mungkin A, misalnya semoga oke. Tidak mungkin A jika di dalam mixer dia masuk 10 kg, dia keluar di sini hanya 8 kg, itu berarti NM yang teman-teman buat itu salah begitu ya, kecuali jika semisal nanti teman-teman masuk di dalam suatu reaktor. Jadi karena reaktor kan dia bereaksi ya, A itu 10 kg, bisa jadi di sini A itu lebih kecil gitu ya, 3 atau 4 atau 5 kg, karena A ini nanti dia bereaksi menjadi suatu B tertentu atau suatu produk tertentu karena reaksinya A menjadi B. Gitu ya. Jadi hukum kekekalan massa ini berlaku begitu ya, berlaku untuk semuanya, tetapi sangat berlaku untuk rangkaian alat tanpa reaktor, yang mana masuk suatu zat yang masuk totalnya yang keluar itu harus sama begitu ya teman-teman. Ini nanti diingat-ingat. Nanti kita akan masuk ke contoh soal biar teman-teman jauh lebih paham. Kemudian prinsip yang kedua adalah ya ini tadi ya berkaitan dengan hukum kekekalan massa. Jadi massa jika kita jumlah, dalam artian ini pada saat jika dia masuk itu alirannya beda, ada lebih dari satu aliran atau yang keluar itu juga ada lebih dari satu aliran, maka setiap massa yang masuk di sini atau massa yang keluar di sini itu nanti jumlahnya sama begitu ya, jumlahnya sama. Setiap komponen itu nanti jumlahnya sama dan tidak bisa kita hilangkan dan kita juga tidak bisa tambah massa tersebut, kecuali nanti dia terjadi reaksi yang mengubah A atau zat itu menjadi zat yang lain begitu ya. Itu adalah definisi dari neraca massa. Kemudian pengertian dari NM ini nanti akan berkaitan dengan pengertian yang namanya proses dan sistem. Jadi kalau proses itu adalah serangkaian kegiatan atau operasi atau perlakuan gitu yang menyebabkan perubahan fisika atau juga perubahan kimia sehingga nanti dia akan menghasilkan produk. Misalnya dalam teknik kimia ada reaksi kimia, ada perpindahan fluida, pengecilan pembesaran ukuran, kemudian pembentukan pemindahan panas, distilasi, absorpsi gas, bioreaktor, dan lain sebagainya. Jadi proses itu adalah ini. Jadi semua dari F, betul, dari F ke M ini adalah namanya adalah proses begitu teman-teman. Di sini disebut dengan proses begitu ya. Dan selain proses itu nanti juga ada yang namanya sistem. Jadi sistem ini adalah bagian di dalam proses yang nanti kita akan analisis secara khusus. Jadi sistem di sini, semisal di sini ya, ini sistem penyaring. Jadi kalau nanti kita menghitung NM yang di penyaring, maka kita cuma fokus yang ada di sekitar penyaring saja. Ini nanti kita sebut dengan sistem. Jadi suatu proses itu terdiri dari beberapa sistem begitu teman-teman. Di kasus ini berarti ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tetapi bisa juga sistem itu juga jauh lebih besar ya, Dik. Jadi tidak hanya satu alat, sistem itu bisa jadi dari sini ke sini juga bisa begitu. Jadi ini juga bisa disebut dengan sistem. Intinya breakdownan dari proses itu disebut dengan sistem begitu teman-teman. Nah, looping atau loop dari sistem masing-masing ini kita akan pakai. Kok bisa 2 Bu yang kita akan hitung NM-nya 2 alat langsung, kok bisa cuma hanya 1? Ini nanti kita akan lihat kasusnya begitu ya. Jika semisal di sini ketahuan angkanya atau angka yang bisa kita hitung, di sini tidak bisa, di sini ada, maka teman-teman butuh sistem yang jauh lebih besar dulu untuk tahu parameter yang ada di sini dulu, baru kemudian kita kecilkan. Ini nanti ada banyak kasusnya, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Jadi intinya pengertian di sini adalah kalau proses itu semuanya, kalau sistem itu adalah breakdownan, gitu ya, breakdownan antara satu sistem, satu rangkaian alat atau lebih dari satu
satu rangkaian alat yang akan kita tinjau tetapi di dalam proses yang sama. Itu disebut dengan sistem. Nah, kemudian juga kita sebut di proses dan di sistem ini ada yang disebut dengan batasan sistem. Jadi di sini adalah garis yang mengelilingi proses untuk perhatian atau pada pentingnya menggambarkan sistem dengan hati-hati. Jadi ini hanya batas sistem ya seperti ini. Jadi kita putuskan di sini. Jadi kita lebih kepada memfokuskan perhitungan itu di boundary-nya atau di batasan sistem gitu. Sistem sama batasan sistem insya Allah sama teman-teman. Jadi kalau sistemnya banyak gini, nanti kita fokusnya ke sini dulu. Itu disebut dengan boundary system gitu ya. Lalu ada juga sistem yang sebutannya sistem terbuka. Jadi pengertian dari sistem terbuka atau open flow system ini adalah sistem dengan materi yang dipindahkan melalui batas sistem atau dia memasuki batas sistem dan meninggalkan sistem atau keduanya. Tetapi ada juga disebut dengan sistem tertutup. Intinya sistem ini mendeskripsikan bahwa di dalam sistem itu tidak ada perpindahan materi, begitu, tidak ada perpindahan komponen yang kita lakukan, begitu. Jadi sistemnya tertutup. Nah, untuk di NM nanti seringnya sistemnya adalah sistem terbuka, sehingga contohnya yang ada di sini kan dia sistemnya di sini ada zat yang masuk, ada yang keluar, juga di sini juga ada yang keluar, begitu teman-teman. Jadi prosesnya dia terbuka, begitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari gambar yang tadi, seperti yang saya orek-orekkan, bahwa ini adalah sistem yang kita amati, jadi sistem penggiling itu adalah sistemnya, sedangkan batas sistem itu adalah yang kita tinjau lebih lanjut. Jadi di sini ada 3 aliran yang kita akan lihat, ada F, ada D, ada E, itu disebut dengan batasan sistem. Dan ini adalah sistem penggiling, yaitu di sistem penggiling. Terus di batasan sistem itu adalah lingkup sistem yang akan kita cek gitu. Tapi sistem juga bisa 2 itu. Nanti di sini juga kita bisa buat batasan sistemnya di sini, itu juga nggak apa-apa. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya bahwa setiap sistem itu tidak mesti satu alat, tetapi dia bisa lebih dari satu alat. Oke, nah proses ini nanti berkaitan dengan reaktor teman-teman, tetapi secara umum begitu ya, secara umum dan berdasarkan kejadiannya, berdasarkan pelaksanaannya begitu, proses itu nanti kita akan bagi menjadi 2, yaitu proses batch, continue, dan semi batch. Pengertiannya kalau kita prosesnya adalah batch, intinya reaktan ini nanti berkaitan dengan di dalam reaktor ya, di dalam pemasukan reaktan ini nanti atau di dalam suatu alat proses ini dilakukan dengan selang waktu tertentu dan tidak terus-menerus. Contohnya pemanasan air dalam koil dengan teko, atau kalau misal kita lihat di proses industri, proses batch itu contohnya adalah di reaktor batch. Ini seperti di fermentor, teman-teman. Jadi kalau di fermentor atau reaktor yang memanfaatkan proses bioproses di situ, atau kita menggunakan makhluk hidup sebagai katalisnya, dia sistemnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita masukkan di dalam reaktor, kita tambahkan semisal di dalam fermentor itu kita mau bikin bioetanol ya. Jadi di sini ada tetes tebu sebagai bahan bakunya. Tetes tebu itu C6 H12O6. Kita tambahkan di sini juga air. Kemudian kita tambahkan di sini juga adalah Saccharomyces cerevisiae sebagai sebagai katalis padatnya atau katalis biokatalisnya, katalis makhluk hidupnya. Nah, kemudian ini kita diamkan begitu teman-teman. Jadi kita kasih keran di dalam alirannya. Jadi setiap waktu tertentu ini nanti kita bisa buka dan kita bisa tutup. Nah, kita tunggu nih di sini sekitar kurang lebih 7 sampai 10 hari baru nanti kita keluarkan.
produknya kita keluarkan. Di sini ada bioetanol C2H5OH dan CO2 di sini nanti. Begitu. Nah, kalau proses batch intinya dia tidak selama 7-10 hari ini teman-teman kita tidak tambahkan bahan apapun gitu ya. Kita tidak tambahkan bahan apapun. Jadi pengisian C6H12O6, pengisian air dan pengisian makhluk hidup ini nanti atau katalisnya ini hanya dilakukan di awal saja. Di awal saja pada saat reaktor ini akan berjalan. Setelah setelah diisi sesuai dengan komposisinya atau sesuai dengan perbandingannya antara tetes tebu, air, dan biokatalisnya atau Saccharomyces cerevisiae dalam hal ini, kita tutup begitu, kita tunggu. Kalau batch bisa diaduk, bisa tidak diaduk begitu ya teman-teman. Nanti diaduk sedemikian rupa selama 7-10 hari. Nah, selama proses itu, kalau di batch dia nggak ditambahin apa-apa, begitu teman-teman. Dia tidak ditambahkan apa-apa, sampai pada waktunya dia akan dikeluarkan. Gitu. Dia akan dikeluarkan, nanti dia baru masuk ke proses selanjutnya, begitu di proses selanjutnya. Nah, sistem ini disebut dengan sistem batch, begitu ya. Jadi, pemasukan intinya pemasukan reaktan dan pengeluaran produk itu tidak terjadi secara terus-menerus. Jadi dia ada waktu tertentunya, itu adalah batch. Nah, kebalikan dari batch itu adalah continue. Kalau continue dia memasukkan dan pengeluaran reaktan dan produk itu terus-menerus atau continue atau berkesinambungan begitu. Contohnya ya reaktor kimia pada umumnya, reaktor esterifikasi C2H5OH dengan CH3COOH. Ini nanti kan dia jadi etil asetat ya, C2H5CH3COO, nanti ditambah air. Ini reaktornya juga reaktor CSTR, dia kita aduk begitu, tetapi seiring dengan bertambahnya kita tambah C2H5OH di sini, kemudian kita tambahkan CH3COOH di sini, saat kita masukkan kedua reaktan ini, ternyata kita juga di waktu yang sama kita punya etil asetat yang juga kita bisa dapatkan begitu teman-teman. Nah, ini disebut dengan continue. Jadi intinya pada sesaat reaktan itu masuk reaktor, di saat itu pula produk juga terbentuk. Begitu. Nah, ini kebanyakan dari sistem atau proses industri kimia ini kebanyakan adalah continue. Nah, kemudian selain itu juga ada proses yang disebut dengan semi batch. Jadi proses ini dikatakan batch ya tidak batch, dikatakan continue juga tidak continue. Contohnya juga pada di fermentor ya teman-teman. Jadi kalau di fermentor, saya ensure aja, saya tambahkan slide baru di setelah ini. Jadi kalau di semi continue itu sama halnya kayak di fermentor, tapi jenis fermentor yang lain. Ini adalah semi continue. Jadi kalau di semi continue ini contohnya juga ada di fermentor untuk membuat obat penisilin begitu, obat penisilin. Kita tambahkan di dalam reaktor. Sorry. Chat soalnya. Saya ulangi ya. Ini di fermentor untuk bikin penisilin. Nah, untuk bikin penisilin ini, teman-teman, sebenarnya kita hanya membutuhkan bakteri atau jamur Penicillium notatum atau Penicillium sp masuk ke dalam reaktor. Di sini adalah penisilin. Sorry, Dik. Kepencet. Baik, nanti teman-teman bisa recap ya dari catatan saya yang sebelumnya. Jadi, maaf. Jadi kalau di semi continue kita tambahkan penicillium
SP begitu, Penicillium SP. Nah, Penicillium SP ini membutuhkan nutrisi begitu ya teman-teman. Jadi nutrisinya biasanya adalah urea, jadi urea cair. Urea cair. Nah, nutrisi dari urea cair ini nanti sifatnya yang semi kontinu. Di sini adalah semi kontinu ya. Jadi proses fermentasi dari Penicillium SP atau proses biofermentasinya ini terjadi di kurang lebih 3 sampai 5 hari. Nah, tetapi Penicillium SP ini membutuhkan begitu ya, membutuhkan nutrisi setiap jamnya gitu, nutrisi setiap jamnya sehingga di sini kita tidak bisa sebut diabetes begitu ya teman-teman, karena Penicillium ini kita masukkan memang di awal saja. Kalau Penicillium ini kan diabetes karena kita hanya masukkan ke dalam sistem ini pada saat dia mau difermentasi. Tetapi di nutrisi ini sistemnya kontinu karena setiap jam itu nanti kita akan tambahkan nutrisinya, begitu kita tambahkan nutrisinya. Nah, karena setiap jam ini dia harus dialirkan, maka sistem ini disebut dengan sistem semi kontinu atau semi batch. Karena ada beberapa rangkaian aliran, begitu ada rangkaian aliran yang kita akan alirkan setiap satuan waktu yang berbeda dari aliran yang batch yang lain. Nah, kalau keluaran produknya ini juga batch karena kita akan isolasi atau kita akan murnikan produknya setelah dia difermentasi di 3 sampai 5 hari. Jadi setelah 3 hari atau sampai 4 hari atau 5 hari ini produknya baru dikeluarkan. Tapi seiring dengan berjalannya proses fermentasi di 3 sampai 5 hari ini, setiap jamnya nutrisi urea cair ini harus dimasukkan. Nah, ini yang kontinu begitu. Nah, itu disebut salah satu contoh perbedaan begitu ya teman-teman, perbedaan dari semi kontinu dengan batch. Kalau batch itu langsung, jadi dia masuk semuanya di suatu waktu, kita tutup, kita aduk, kita tunggu begitu ya 7 sampai 10 hari untuk bioetanol. Setelah 7 sampai 10 hari selesai, kita keluarkan produknya. Itu kalau batch, tapi kalau kontinu langsung. Jadi kita masukkan reaktan 1, reaktan 2, seiring dengan kita nambahkan reaktan, dia produknya keluar begitu. Jadi ini bedanya dari ketiga sistem ini yang saya harap teman-teman ada pandangan perbedaannya ya, karena nanti untuk ngitung NM-nya berbeda begitu Dek. Di sini nanti kita pakai integral, di sini nanti kita pakai diferensial begitu ya. Jadi kita pakai diferensial setiap waktu begitu kalau untuk batch untuk menghitung NM-nya. Di semi kontinu juga kita nanti pakai diferensial gitu. Seperti itu. Nah, itu kalau berdasarkan kejadiannya begitu ya. Jadi proses di dalam alat itu tuh ada yang batch, ada yang kontinu, ada yang semi kontinu. Nah, di proses juga ada yang berdasarkan keadaannya. Jadi alirannya tadi ada yang steady state, ada yang unsteady state. Jadi kalau proses steady state itu adalah aliran yang dia memiliki sistem laju, komposisi, massa, suhu itu tetap tidak berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dia masuk sini ya tetap di sini 100 kg per jam di suhu 30 derajat Celcius, kemudian di 1 atm, kemudian di komposisi di komposisi A semisal 80%, B-nya 20%. Di jam yang sama dia itu juga sama seperti itu teman-teman gitu ya. Di jam yang sama misalnya ini jam 1 siang, di sini jam 2 siang juga komposisinya tetap sama di 100 kg per jam, di suhunya juga 30 derajat Celcius, kemudian di 1 atm, di komposisi laju alirnya pun juga sama 80% dan 20%. Itu kalau kita sebut dengan steady state. Tetapi kalau di unsteady state biasanya yang berubah itu lebih ke laju alir masanya ya. Begitu ya. Jadi di komposisi 1 PM gitu atau maaf di jam 1 siang ini kalau kita cek di jam 2 siang ternyata komposisi sama, ini disebut dengan steady state. Tetapi kalau di unsteady state komposisi yang masuk di dalam
alat itu bisa berubah, bisa jadi yang awalnya 100 dia jadi 50 kg per jam, kemudian suhunya dia jadi 40 derajat Celcius, kemudian A-nya bisa jadi 90% di sini, B-nya nanti 10% di situ, begitu. Jadi komposisi ini berubah seiring dengan perubahan waktu, itu disebut dengan unsteady state untuk jenis-jenis prosesnya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan rumus umum dari neraca massa yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan ada juga pengertian yang disebut dengan diagram alir proses. Seperti yang teman-teman sudah lihat di awal tadi ya, bahwa ini disebut dengan diagram alir proses. Nah, diagram alir proses, fungsi utamanya adalah menjelaskan secara deskripsi visual begitu tentang aliran-aliran yang nanti akan mengalir di setiap sistem yang ada di dalam suatu proses tertentu. Nah, DAP atau diagram alir proses ini nanti ada dua, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Bedanya di sini. Jadi kayak tadi gula ya, saya ngasih contoh yang lebih sederhana aja. Mungkin saya tambahkan satu slide lagi. Ini nanti soal teman-teman juga akan pelajari di proses industri kimia, tapi ini relate juga di NME, jadi saya akan sampaikan juga di sini bahwa diagram alir proses itu nanti ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Contohnya kuantitatif. Oke, contohnya di gula tadi, kita punya gula masuk ya, gula. Di sini tadi ada air, kemudian ada pulp, kemudian ada gula sendiri. Maaf, ini bukan gula, di sini tebu, teman-teman, di sini tebu. Tadi di sini ada contohnya ya, 60%, 30%, 40%. Ini kita giling, keluar di sini, ada keluar di sini juga. Di sini ada pulp, semisal 80%, kemudian airnya 20%. Itu. Terus kemudian ada saringan, filter. Di sini ada gula 40%, sebenarnya seperti itu, airnya 50%, pulpnya 10%. Di sini ada pulp 100%. Di sini ada gula, air. Tuh, di sini jadi 60%, di sini 40%. Nah, deskripsi ini disebut dengan diagram alir kualitatif, teman-teman. Kualitatif ya. Karena apa? Di diagram alir kualitatif di sini juga selain itu di sini ada deskripsi prosesnya. Jadi apa namanya kondisi operasinya 30 derajat Celcius 1 atm. Di sini 30 derajat Celcius 1 atm. Jadi ini disebut dengan diagram alir kualitatif. Jadi apa itu artinya diagram alir kualitatif? Jadi diagram alir yang di situ ada yang pertama kondisi operasi, jadi suhu dan tekanan di alat. Kemudian yang kedua adalah komposisi begitu ya, komposisi fraksi dari masing-masing aliran. Gitu, masing-masing aliran. Wah ini. Jadi diagram alir kualitatif cukup 3 ini teman-teman, tetapi akan di-upgrade menjadi diagram alir. Dia nanti jadi diagram alir kuantitatif kalau semisal terjadi atau dia akan menuliskan yang nomor 3 yaitu diagram alir atau besaran aliran ya, besaran alirannya secara lengkap begitu, aliran secara lengkap. Jadi kayak gini doang adalah diagram alir kualitatif. Tetapi kalau udah di sini ada angkanya begitu di sini 10.000 kilogram per jam.
di sini ada 6.000 kilogram per jam, di sini ada 4.000 kilogram per jam, di sini ada 4.000 kilogram per jam, di sini ada 2.000 kilogram per jam. Jadi intinya di proses itu sudah betul-betul menjelaskan secara rinci begitu. Jadi ternyata tebunya 10.000 kilogram per jam, dia masuk penggilingan, nanti dipisahkan 6.000 kilogram, itu nanti ada gula 40%, ada air 50%, ada pop 10%, begitu. Kemudian keluaran dari gilingan ada 4.000 kilogram per jam terdiri dari pop 80% dan air 20%, itu nanti disebut dengan sudah termasuk diagram alir kuantitatif, teman-teman. Jadi asal ada angka di sini juga ada angkanya saja, itu disebut dengan diagram alir kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif dia cukup suhunya, ada alatnya, ada rangkaian alatnya, ada kotak-kotak yang mendeskripsikan alat, kemudian ada rangkaian komposisi, berarti apa aja tuh ini semisal yang mengalir di sana. Jadi kayak tebu, ada air, pap, gula. Kemudian di sini ada gula, air, pap gitu saja tanpa ada angka fraksinya, ini nggak apa-apa, itu disebut dengan kualitatif begitu ya. Jadi di sini ada komposisi dari masing-masing aliran. Jadi hanya mendeskripsikan dia itu bahannya apa, kayak air, pap, gula saja. Terus nanti kalau di sini tidak ada fraksinya nggak apa-apa deh, itu nanti disebut dengan kualitatif. Tetapi kalau kuantitatif fraksi ini harus ada begitu ya, harus ada. Begitu, itu perbedaan yang cukup signifikan. Di sini ini masih sudah disebut dengan diagram alir kuantitatif, karena apa? Di sini sudah ada angkanya seperti itu, teman-teman. Tetapi kurang lengkap ya kuantitatifnya karena di sini belum ada keterangan suhu dan tekanan operasi di masing-masing alat ini belum ada. Jadi ini masih belum sempurna diagram alir kuantitatifnya. Tapi di sini sudah ada angkanya, kita juga sudah punya fraksinya, ini disebut dengan diagram alir kuantitatif. Nah, yang akan kita bisa hitung adalah jika semisal dia sudah dalam bentuk diagram alir kuantitatif. Kalau masih kualitatif, kita masih belum bisa hitung neraca massanya, begitu. Jadi yang kita bisa hitung adalah yang kuantitatif ya, ini nanti kita bisa hitung neraca massanya. Kalau di sini belum bisa kita hitung neraca massanya, begitu. Oke. Kemudian ini untuk cara menggambarnya, Dik. Jadi kompetensi juga di NM adalah teman-teman bisa menggambarkan diagram alir dari narasi yang sudah diberikan, begitu ya. Dari narasi yang sudah diberikan. Contohnya, ini ada gas, begitu. Gas berisi 21% mol O2 dan 79% N2 pada suhu 320 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, mengalir dengan kecepatan 400 gram mol per jam. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5 parameter begitu ya, 5 parameter yaitu molnya O2, molnya N2, kemudian laju alir mol untuk gas, dan kemudian suhu dan tekanan operasi. Maka untuk membuat diagram alirnya adalah seperti ini. Jadi yang atas itu adalah laju alirnya ya, laju alir. Ini bisa dalam mol, bisa juga dalam massa begitu ya teman-teman. Gitu. Jadi karena di sini narasinya adalah 400 gram mol per jam, maka teman-teman tulis di sini 400 mol per jam. Ini bisa teman-teman tulis notasinya. Kalau laju alir mol biasanya N, laju alir massa biasanya F gitu ya. Di sini bisa N sama dengan begitu. N sama dengan 400 mol per jam, kita kasih garis. Ini tanda garis ini tuh menandakan adalah arah alirannya, arah aliran. Dia mau kemana begitu. Jadi kalau semisal di sini gas berisi ini mengalir ke dalam reaktor begitu. Kalau ada
narasi khusus, maka teman-teman tinggal perpanjang garis ini masuk ke reaktor. Set gitu. Gitu untuk cara menggambarkan narasinya. Gitu ya, dengan kecepatan 400 gram tadi sudah, jadi laju alir itu selalu ada di atas ya, teman-teman, selalu di atas garis, tapi nanti ada juga cara penulisan yang lain. Kemudian di bawah garis ini adalah fraksi atas yang ada di atas. Jadi fraksi atas laju alir yang diketahui begitu. Karena laju alir ini adalah N atau laju alirnya adalah laju alir mol, maka otomatis di bawah ini adalah fraksi mol. 21% mol itu adalah fraksi mol atas 400 gram per jamnya ini. Jadi di sini adalah X NO2 ada 0,21, XN2 ini adalah 0,79 begitu deh. Jadi kita bisa hitung karena kita bisa tuliskan karena dia 21%, bisa 21% O2 atau bisa seperti ini 0,21 mol O2 per mol gas gitu, dan bawahnya 0,79 mol N2 per mol gas. Nanti T dan P-nya ditulis di bawahnya gitu ya, 320 derajat Celcius dan 1,4 atm. Ini cara menuliskan yang pertama. Bisa juga teman-teman nuliskannya seperti ini, gitu. Atau bisa juga seperti ini ya. Saya kasih contoh juga di sini R. Ini N sama dengan 400 mol per jam. Di sini O2 begitu 21%, N2 79%. Ini sudah menandakan bahwa persentase ini adalah persentase atas mol begitu ya, teman-teman. Gitu, nanti di sini T dan P-nya bisa ditaruh di dalam kotak alat ini. Atau karena ini kan menandakan P dan T-nya ini ada di alirannya, berarti di sini ya T sama dengan 320, P sama dengan 1,4 begitu. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini teman-teman. Jadi 0,21 mol O2 per mol, 0,79 mol N2 per mol, atau teman-teman bisa langsung O2 21%, N2 79%. Ini bisa juga dituliskan seperti itu. Tapi kalau semisal nanti fraksinya adalah massa, begitu ya, fraksinya adalah massa, berarti nanti massanya adalah satuannya adalah kilogram per jam. Nanti di sini O2, semisal di sini 21%, N2 di sini adalah sisanya 79%, maka persentase di sini adalah fraksi massa, begitu ya, teman-teman. Dilihat dari satuan yang ada di atasnya, begitu. Karena di sini mol, maka persentase ini adalah persen mol. Kalau di sini kilogram per jam, maka otomatis di sini persentasenya adalah persentase massa begitu. Oke. Nah, untuk menghitung untuk menggambar diagram alir proses juga bisa seperti ini. Jadi kalau kita punya arah aliran gas itu 60 mol N2 dan 40 mol O2, teman-teman bisa langsung nuliskan seperti ini apa adanya. Atau teman-teman bisa tuliskan 100 kilomol per menit, di bawahnya ada fraksinya, begitu. Atau contohnya juga di sini, jadi di sini kita dari perbandingan ini kita bisa deskripsikan begitu ya, bahwa kalau di kasus itu kita sudah mengetahui ternyata alirannya sudah jelas per komponen, maka teman-teman bisa gambarnya segini tetapi ditaruh di bawah garis. Jadi kayak contohnya ya, suatu pipa akan mengalirkan 60 kilomol per menit gas N2 dan 40 kilomol per menit gas oksigen ke dalam reaktor. Gitu. Kalau kayak gitu kan narasinya bisa seperti ini, Dik. Jadi seperti ini, nanti 60 kilomol per menit N2 O2 40 kilomol per menit masuk ke dalam reaktor.
gitu. Sehingga ini kan deskripsinya sudah jelas begitu ya satuannya. Kalau sudah jelas satuannya, kita bisa gambarkan itu di bawah garis anak panahnya. Kalau yang sebelumnya kan dia terdiri dalam fraksi. Jadi fraksi pula ditulis di bawah, tetapi total dari laju alir massa yang diketahui ditaruh di atas. Jadi yang atas itu adalah dipakai untuk menuliskan total laju alir di dalam satu aliran tersebut. Tapi kalau dia ada 2 atau lebih laju alirnya, maka teman-teman bisa tuliskan dia di bawah garis begitu ya. Oke. Nanti kalau sudah tahu suhu dan tekanannya, teman-teman tulis di sini, ditaruh di bawahnya juga gitu. Tetapi kalau untuk menghitung neraca massa, jika semisal di dalam soal suhu dan tekanan ini tidak diketahui, insya Allah masih bisa teman-teman hitung begitu. Tetapi untuk bikin diagram alir kuantitatif secara keseluruhan masih belum sempurna. Jadi emang lebih baik kalau ada kondisi operasinya sekalian gitu ya. Tetapi kalau tidak ada kondisi operasinya pun juga nggak masalah, asal teman-teman tahu setidaknya salah satu fraksi atau salah satu laju alir molnya begitu. Insya Allah seperti itu. Jadi kayak gini ya, Dik. Jadi mol satuan begitu, satuan dari laju alir masing-masing komponen ditaruh di bawah garis gitu. Tetapi kalau semisal teman-teman tahu berapa laju totalnya dan fraksinya, ini ditulis laju totalnya di atas, kemudian fraksinya ditaruh di bawah gitu. Itu kalau ke kanan atau ke kiri teman-teman ya, ditaruh di atas di bawah. Tetapi kalau nanti panahnya ke atas atau ke bawah begitu, untuk semisal ini kan reaktor begitu, maka aliran ke sini itu adalah aliran yang keluar. Jadi ada 2 aliran yang keluar dari reaktor. Nanti yang ke atas nulisnya seperti ini. Jadi total laju alirnya ditaruh di atas, paling atas, kemudian diikuti dengan fraksi yang membentuk dari laju alir total di setiap aliran tersebut. Jadi ini adalah cara gambarnya untuk diagram alir proses. Itu cukup penting juga biar nanti teman-teman bisa lebih paham saat ngitung. Oke, itu teori penyusunnya teman-teman yang harus teman-teman tahu untuk bikin NM. Nah, sekarang kita tinggal cara menghitungnya ya. Ini adalah persamaan begitu, persamaan yang kalian akan pakai untuk menghitung neraca massa, yaitu input karena berkaitan dengan hukum kekekalan massa tadi ya. Ini adalah deskripsi dari hukum kekekalan massa, kekekalan massa, di mana input dikurangi output, dikurangi konsumsi, ditambah generasi atau yang dihasilkan sama dengan akumulasi. Ini adalah rumus umumnya, tetapi persamaan dengan 5 parameter ini kita bisa minimalisasi dengan beberapa pendekatan begitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di batch continue dan semi continue tadi, bahwa tipe dari NM itu nanti ada yang diferensial, ada yang integral. Kalau yang diferensial itu nanti untuk continue dan untuk integral itu nanti untuk yang di batch begitu ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas juga untuk yang integral, tapi sejauh ini nanti kita masuk ke diferensial aja. Oke. Nah, itu tadi limitasinya berdasarkan prosesnya. Jadi kelima ini nanti kita akan limitasi teman-teman. Yang pertama, jika NM ini nanti kita untuk menyatakan NM total, maka generasi dan konsumsi itu nanti 0 gitu ya. Generasi dan konsumsinya nanti 0. Dan kalau semisal di reaksi ini tidak ada reaksi kimia yang terlibat di dalamnya, maka konsumsi sama generasi ini juga 0. Begitu, generasi dan konsumsi juga 0. Dan kemudian kalau dia steady state, maka akumulasinya 0. Jadi kalau steady state, jadi akumulasi ini nanti ada tidak sama dengan 0 jika dia unsteady state. Gitu ya. Sedangkan kalau ada reaksi kimia itu nanti yang tidak sama dengan 0 adalah
generasi dan konsumsi gitu. Oke, sehingga kita gitu ya di stage yang pertama atau di tahapan pertama NM kita nanti adalah NM di alat tanpa reaksi, di alat proses yang enggak ada, yang tidak atau tanpa gitu ya, tanpa reaksi kimia, maka kelima parameter itu nanti kita akan sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi input, main output sama dengan akumulasi. Ini aja kalau unsteady state, begitu teman-teman. Itu aja kalau unsteady ya. Di sini unsteady state untuk alat proses tanpa reaksi kimia. Tetapi kalau untuk alat proses tanpa reaksi kimia tapi dia steady state, ini nanti rumusnya cukup input sama dengan output, begitu ya. Karena untuk akumulasi di steady state itu sama dengan 0. Nah, di sini akumulasinya adalah 0. Begitu teman-teman. Dan ini adalah strateginya. Habis itu kalau kita ada waktu kita latihan untuk menghitung neraca massa ya di satu alat dulu, mixer dulu yang paling awal. Biasanya memang untuk pretreatment itu kita pakai yang mixer. Untuk menyelesaikan problem solving, teman-teman, ini ada beberapa algoritma atau langkah yang bisa teman-teman ingat begitu. Yang pertama nanti teman-teman harus paham dan harus baca dan pahami problem statement-nya. Jadi kasusnya itu seperti apa, teman-teman harus baca perlahan dulu biar kalian paham. Kemudian setelah dibaca dan teman-teman paham, coba teman-teman gambar sketsanya atau gambar diagram alirnya tadi. Seperti gambar yang tadi ya. Kemudian setelah coba dibuat sketsa dari diagram alir prosesnya, teman-teman baru mulai lengkapi diagram alirnya sesuai dengan kasus yang diketahui. Jadi yang diketahui apa? Oh, laju alir saja. Oh, nanti yang diketahui cuma fraksinya saja. Nanti dicatat di masing-masing diagram alir itu seperti apa, gitu ya. Lalu setelah tahu dilengkapi labelnya, kemudian teman-teman hitung persamaan reaksinya kalau itu nanti reaksinya di reaktor. Tetapi karena ini nanti NM-nya tidak ada reaktor, belum ada reaktor, ya langsung teman-teman pilih basisnya kalau butuh basis, lalu langsung dihitung begitu ya. Jadi intinya adalah baca, dibuat diagram alirnya, dari diagram alir itu nanti kita selesaikan prosesnya, begitu. Udah deh, intinya seperti itu. Ini nanti degree of freedom kita akan bahas selanjutnya karena sebenarnya nggak terlalu cukup signifikan deh. Yang penting teman-teman paham aja. Nah, ini jenis aliran yang kemarin, recycle bypass purging. Ini mekanisme reaksinya dulu, nanti kita akan juga pelajari gimana cara yang itu di NM. Kalau recycle adalah pada dasarnya dia akan dikembalikan, begitu ya, Dek. Jadi recycle ini dikembalikan setelah proses itu, bahan itu keluar dari proses, bahan tersebut akan dikembalikan masuk lagi ke proses, itu disebut aliran recycle. Maaf ya kalau agak sedikit ramai. Kemudian kalau bypass ini intinya dia lompat gitu deh. Jadi umpan yang di sini ada sebagian yang tidak melewati proses tersebut, itu disebut dengan bypass. Jadi kalau semisal nanti kita ngitung NM di bypass, ini nanti fresh feed itu terbagi dua. Ada yang bypass, yang kemudian nanti dia lewat ke sini, ada yang sebagian juga yang masuk ke proses yang kita akan tinjau. Itu bypass seperti itu ya. Kalau recycle kan masuk kembali. Jadi kalau bedanya bypass sama recycle di sistem yang di sini semisal A, B, C, prosesnya itu nanti NM-nya A ditambah B sama dengan C. Tetapi kalau di bypass ini ada A, B, C, ini NM-nya adalah A sama dengan B plus C. Gitu ya di sini. Kalau di sini kan A plus B sama dengan C, di sini A sama dengan B plus C.
gitu. Nah, kalau purging, begitu kalau purging itu pada saat dia mau dikembalikan, kalau recycle dengan purging itu pada saat bahan itu akan dikembalikan ada beberapa dia melewati satu alat proses lagi yang mungkin beberapa ketidakmurnian atau impuritas yang tidak diinginkan untuk dikembalikan itu dibuang dulu. Jadi intinya kita buang dulu sebelum dia kembalikan. Itu adalah sebutan dengan purging. Ini purging insya Allah caranya apa untuk mekanismenya sama dengan bypass, ini nanti A sama dengan B plus C. Gitu ya teman-teman. Kita akan coba pelajari insya Allah degree of freedom untuk membantu aja. Ini masih belum terlalu signifikan karena teman-teman untuk di latihan yang sekarang kita akan ke diagram alir untuk alat proses yang apa namanya yang sederhana dulu begitu ya. Baik, insya Allah seperti itu. Baik, kita latihan langsung ya. Ada yang mau ditanyakan dulu ini? Silakan. Oke, saya save as dulu biar tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba latihan atau kita coba membedah untuk satu NM ya, NM di mixer dulu. Sebentar ya. Raca massa di mixer. Ini kebetulan saya rencananya memang baru besok akan latihan, tapi karena waktunya cukup setengah jam, jadi kita latihan di mixer dulu, atau setidaknya saya bisa menjelaskan mekanismenya. Oke, cukup seperti ini kalau untuk setiap alat. Misalnya mulai besok kita breakdown tiap alat proses yang nggak kimia dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah NMD mixer. Nah, mekanisme kerja mixer seperti pengertiannya, mixer itu fungsinya adalah untuk mencampurkan atau untuk melarutkan. Jadi di sini fungsinya adalah untuk melarutkan maaf kepencet. Nah, melarutkan
kepadatan zat padat gitu ya, zat padat dengan bantuan pelarut gitu ya, dengan bantuan pelarut. Nah, untuk pelarut di sini yang biasanya dipakai adalah air biasanya memang teman-teman. Tetapi ada juga beberapa zat padat ini dia memang nggak larut di pelarut yang sebutannya adalah organik begitu. Teman-teman mungkin membutuhkan pelarutan organik yang lain. Jadi ada beberapa kasus yang memang membutuhkan pelarut yang bukan air seperti metanol, heksanol, benzen dan sebagainya begitu ya. Ada juga pelarut yang sebutannya pelarut polar atau non polar begitu. Ada beberapa tipe zat kimia yang nanti untuk melarutkan itu tidak memakai air untuk bahan pelarutnya. Jadi mekanisme kerja filter sekali lagi untuk melarutkan zat padat dengan bantuan air atau juga untuk mengencerkan begitu ya, mengencerkan larutan begitu ya dengan bantuan pelarut. Nah, mengencerkan larutan di sini intinya dia menurunkan konsentrasi teman-teman. Kita sebut adalah menurunkan konsentrasi. Jadi semisal kita punya larutan NaOH begitu, larutan NaOH semisal 80%, kita turunkan konsentrasinya menjadi 40%, maka alat yang kita pakai di sini adalah mixer. Nanti kita tambahkan air di dalam mixer sehingga terjadi penurunan konsentrasi begitu ya, yang awalnya 80% ke 40%. Nanti teman-teman yang akan hitung itu. Begitu. Nah, untuk bikin NM-nya secara mekanisme untuk mixer begitu dia seperti ini. Ini kita tambahkan mixer, kita tuliskan aja di mixer begitu. Arah aliran pertama ini F1, kemudian dengan pelarutnya F2, biasanya nanti H2O. Gitu, nanti keluarnya adalah F3. Jadi sistem dari mixer adalah seperti ini. Bisa jadi teman-teman juga ada aliran tambahan begitu ya, ada yang dimasukkan tidak hanya satu, tetapi di sini juga ada aliran tambahan. Tergantung kasusnya begitu, Dik. Jadi kalau di mixer cara kerja untuk bikin NM-nya adalah seperti ini. F1 tambah F2 menjadi F3 atau F1 tambah F2 dengan F4 masuk ke mixer, nanti yang keluar adalah F3 gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya mixer karena dia menggabung, jadi yang jadi utama adalah berapapun yang masuk begitu ya, berapapun aliran yang masuk ke dalam mixer keluarnya jelas satu. Jadi mixer itu zat ini satu, berarti ada satu aliran yang keluar di dalam mixer. Jadi dia nggak bisa dua. Jadi dia tidak bisa keluarnya itu 2 atau 3 gitu, tidak kalau mixer ya. Jadi aliran masuknya aliran itu F1, F2, F4 ini ya. F1 atau F2 atau F4 aliran masuk ke mixer itu bisa lebih dari 2 gitu ya, lebih dari sama dengan 2, tetapi aliran keluar mixer itu adalah sama dengan 1. Dia nggak bisa lebih dari itu begitu ya untuk mixer. Oke, insya Allah untuk mekanismenya seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, seperti yang teman-teman tadi lihat di slide sebelumnya, bahwa untuk bikin NM, teman-teman membutuhkan beberapa step gitu ya, membutuhkan beberapa tahap untuk bisa menghitung di neraca massa. Yang pertama, teman-teman harus baca dulu kasus yang diberikan. Ini kasusnya adalah jika kristal garam murni sejumlah 100 kg per jam dialirkan masuk ke dalam mixer untuk menghasilkan larutan garam 60%. Tentukan laju aliran air yang diperlukan pada mixer. Nah, contoh soal ini setelah kita baca, teman-teman lalu kemudian buat diagram alirnya dulu dengan cara nentukan dulu dia alat yang terjadi di situ tuh apa gitu, Dik. Alat yang dibutuhkan di soal itu apa. Nah, karena ini alatnya mixer, maka teman-teman buat dulu mixernya begitu. Oke, kemudian kita identifikasi apa saja aliran yang diperlukan. Nah, kayak yang di gambar sebelumnya, bahwa
untuk mixer itu memungkinkan begitu ya, bahwa aliran yang masuk ke dalamnya itu lebih dari 1, maka kita cek. Ternyata ini kristal garam murni dan aliran air, jadi pelarutnya pakai air. Maka kita bisa gambar di sini, ini F1 kristal garam, berarti garamnya NaCl, murni teman-teman. Karena ini ada kata-kata murni, maka otomatis kalau murni kadarnya adalah 100%. Gitu ya. Jadi kadarnya dia 100%, dia NaCl 100 gram, maka cara membuatnya ini tadi, cara gambar yang kayak yang di slide sebelumnya tadi adalah 100 kg per jam, ini NaCl 100%. Gitu ya. Lalu F2, ditentukan laju alir F2 di sini. F2. Gitu, kita nggak tahu berapa kilogram per jamnya. Ini kita tanya, kita cari karena nggak diketahui. Tapi kita tahu bahwa di sini air ya, H2O 100%. Lalu yang keluar apa? Yang keluar larutan garam 60%. Di sini yang keluar adalah F3. Kita juga nggak tahu berapa laju alir masanya. Ini kilogram per jam. Larutan garamnya 60%, berarti NaCl 40%, dan kemudian H2O. Karena sekali lagi Dek, yang masuk sama yang keluar itu komponennya sama begitu ya. Karena yang masuk ini di sini NaCl dan H2O, maka otomatis yang keluar juga NaCl dan H2O begitu. Nah, karena larutan garam di sini 60%, maka otomatis pengotornya, karena persentase itu selalu harus 100 begitu ya, maka H2O di sini adalah 40%. Kita bisa langsung menuliskan seperti ini, karena di sini murni, H2O-nya pun juga di sini murni, di sini juga H2O di sini murni, sehingga keluar di sini karena cuma ada 1, larutan keluar mixer itu hanya 1 ya, F3, maka semua ini nanti akan keluar ke sini, begitu teman-teman. Nanti kasusnya, di kasus yang lain, jika semisal ada 2, di sini ada 2O begitu ya, tetapi di sini ada A, B, C, D, begitu. Ada komposisi A, B, C, D dengan komposisi persentase yang teman-teman ketahui, maka ya yang keluar di sini adalah A, B, C, D, dan H2O. Gitu ya, untuk mekanisme keluaran mixer. Jadi karena di sini adanya NaCl saja dan di sini H2O saja, maka di sini adalah NaCl dan H2O. Oke. Ini diagram airnya sudah cukup mewakili dari contoh soal, maka kita tinggal bisa langsung hitung. Ada yang mau nyoba? Silakan dicoba sambil nyimak saya, sambil dicoba orek-orek juga di rumah atau di depan laptop ini teman-teman, biar nanti kira-kira berapa yang kita akan perlukan begitu ya. Oke, hal selanjutnya yang akan teman-teman buat adalah yang pertama neraca massa total, begitu ya, neraca massa total. Jadi setelah pertama gambar diagramnya dulu, diagram alir proses plus parameter yang diketahui. Ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan menghitung neraca massa totalnya. Baik, kita close dulu, and show dulu. Oke. Mungkin kelihatan ya, Dik, tanpa harus saya slideshow ya, biar lebih mudah. Oke, yang kedua tadi udah bikin diagram alir proses dan parameter yang diketahui. Kemudian step yang kedua, teman-teman hitung neraca massa totalnya. Step kedua, teman-teman membuat neraca massa total. Neraca massa total itu kita lihat dari sini, teman-teman. Neraca massa total kan karena kebetulan nih cuma satu sistemnya, maka NM total itu nanti berlaku di sini sistemnya ya.
berlaku di sini sistemnya. Ini adalah neraca massa totalnya. Karena cuma satu alat ya. Tetapi nanti kalau semisal alatnya ada 3, maka nanti NM totalnya adalah dari ujung ke ujung, itu adalah NM totalnya. Ini karena cuma satu, maka ya sistem ini mixer aja yang menjadi neraca massa total begitu. Nah, NM total kita hitung dulu. Ini ceritanya kita hitung karena dia steady state, gitu ya. Karena dia steady state, maka kita akan hitung F in sama dengan F out. Apa saja itu laju alir yang masuk dan apa saja laju alir yang keluar, gitu teman-teman. Nah, laju alir yang masuk ini ada apa saja? Ada F1 dan ada F2. Sedangkan yang keluar ada F3, begitu ya. Sehingga F in di sini F1 plus F2 sama dengan F3. Nah, kira-kira ada angkanya enggak, begitu ya. Nah, angkanya ternyata adanya cuma 100, F2, F3, X, dan Y. Berarti di sini 100 ditambah X plus Y. Salah. 100 plus X sama dengan Y, begitu. Oke, cukup. Seperti itu aja dulu. Ini kita punya persamaan bahwa X min Y sama dengan 100, begitu ya. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teman-teman membuat neraca massa komponen. Neraca massa komponen yang berlaku di sistem. Yang berlaku pada sistem. Di sistem. Nah, untuk di kasus ini, neraca massa yang disebut dengan komponen itu adalah zat-zat yang mengalir gitu deh, yang masuk entah yang keluar di dalam sistem yang kita tinjau. Dalam hal ini komponen itu ada NaCl dan ada H2O begitu. Sehingga kita bisa cari NM dari NaOH atau kita bisa lihat NM proses di H2O. Nah, untuk menghitung neraca massa komponen NaOH dan neraca massa komponen H2O, kita tinggal kalikan neraca massa total, gitu ya. Neraca massa total kita kalikan dengan fraksi dari zat tersebut, gitu. Cari dengan zat tersebut. Oke, kita pakai NaOH ya. NM ini adalah kita lihat NMT-nya kali fraksi NaOH. Jadi tadi F1 ditambah F in sama dengan F out. Tadi F1 ya, F1 kali fraksinya NaOH. Mohon maaf. Ya. Itu slide-nya masih yang ini Bu, yang sebelumnya. Nggak muncul slide-nya yang dijelasin sama Ibu. Oke, sorry Dek. Oh, baik. Saya sudah oke, saya ulangi ya. Jadi saya ulangi ya, masih ada 10 menit, insya Allah cukup. Teman-teman, untuk mekanisme di mixer, ini mekanisme kerja dari mixer adalah, oke kalau gitu saya ulangi lagi. Oke, mekanisme kerja di mixer adalah dia melarutkan zat padat dengan bantuan air, dengan bantuan pelarut. Biasanya pelarut yang dipakai itu adalah air, teman-teman, begitu ya, air. Kemudian mekanisme fungsi dari mixer salah satunya adalah untuk mengencerkan larutan, begitu ya, mengencerkan larutan juga dengan bantuan pelarut. Biasanya dia air. Nah, kalau disebut dengan mengencerkan larutan, ini artinya adalah menurunkan konsentrasi. Contohnya, jika kita punya larutan NaOH 80%, dan kemudian kita akan turunkan konsentrasinya menjadi 40%, maka kita bisa alirkan larutan NaOH ini ke dalam mixer, yang kemudian nanti di dalam mixer kita tambahkan pelarut. Biasanya kita tambahkan air untuk menurunkan konsentrasi larutan dari 80% sampai ke 40%, begitu ya. Gitu. Nah, itu fungsi kerjanya dulu. Jadi intinya dia ngelarutin baik itu zat cair atau zat padat ataupun larutan dengan pelarut. Nah, ini adalah mekanisme dari NM di mixer, bahwa mixer itu
itu ada lebih dari cara kerjanya adalah dia akan masuk F1 dan F2 atau mungkin lebih dari lebih dari 3, bisa juga F4 di sini. Dia masuk komponen ini bisa padat, bisa larutan, F1, F4, F2 ini. Kemudian dia keluar menjadi F3. Jadi mekanismenya kalau di mixer, aliran masuk ke mixer itu bisa lebih dari 2, begitu teman-teman. Bisa, tetapi salah satu dari aliran masuknya itu jelas aliran untuk pelarut yang diumpankan juga ke dalam mixer. Biasanya H2O itu ada di nomor 2 begitu ya. Oke. Terus catatannya juga di mixer, aliran keluar mixer itu 1. Jadi cuma 1 alirannya. Nanti ada juga alat proses yang nanti aliran keluarnya lebih dari 1 begitu teman-teman. Tetapi kalau di mixer dia 1 saja begitu ya, 1 untuk mekanisme NM-nya begitu. Jadi bikinnya kayak gini. Nah contohnya, oke, dari tadi seharusnya teman-teman bisa bilang ya. Soalnya saya enggak. Saya kira saya sudah share. Oke, nah ini contoh soalnya. Jadi kalau kita punya kristal garam murni, begitu 100 kg. Oke, saya ulangi apa gimana ya? Kristal garam murni sejumlah 100 kg per jam dialirkan masuk ke dalam mixer untuk menghasilkan larutan garam 60%. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan jumlah air yang diperlukan pada mixer. Nah, langkah yang pertama, kalau teman-teman udah punya soal seperti ini, kalian harus hitung begitu ya. Kalian harus pertama buat dulu diagram alir prosesnya dan tambahkan parameter yang diketahui begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman harus deskripsikan dulu alat proses yang ditampilkan atau yang dibutuhkan di dalam soal itu apa. Nah, karena di sini alat prosesnya adalah mixer begitu, teman-teman, maka kalian buat dulu. Tadi saya buat dulu kotak ini, gambar ini mixer kotak, di dalam mixer ini kotak, terus kemudian diturusi mixer begitu. Setelah itu kita tentukan apa saja yang masuk dan yang keluar dari soal. Nah, di sini ada kristal garam murni sejumlah 100 kg. Itu bisa jadi F1 begitu ya, teman-teman. F1 dia masuk. Oke, sebelumnya teman-teman setelah ini ada kuliah nggak? Kalau nggak saya ulangi aja deh, karena ini cukup dasar dan ternyata tidak terdetek ya di kalian. Kalau semisal nggak ada kuliah, saya ulangi dari awal aja, biar teman-teman jauh lebih paham begitu. Karena ini catatannya di sini seperti itu. Gimana, teman-teman? Ada yang kuliah lagi habis ini? Kalau saya nggak ada, Bu. Adanya nanti 12:30. Oh, baik. Saya ulangi yang ini ya, Dik, karena cara kerja ini cukup penting soalnya. Sebentar ya. Oke, saya ulangi ya. Baik, teman-teman. Jadi di sini yang harus kalian lakukan pertama kali adalah teman-teman membuat diagram alir prosesnya ditambah dengan parameter yang diketahui di dalam soal begitu. Nah, untuk membuat diagram alir proses, kalian harus tahu alat proses yang ada di sini atau yang tertera di dalam kasus itu seperti apa. Nah, karena di sini adalah hanya kasus untuk melarutkan kristal garam 100 kg menjadi kristal garam murni menjadi larutan garam 60%, maka teman-teman butuhkan mixer ya. Kalian sorry. Pencet terus. Buat diagram alir proses plus parameter. Catatan yang pertama, jadi tulis dulu mixer begitu ya.
Nah, aliran proses yang masuk, ini kan ada kristal garam murni 100 kg dan laju alir air yang diperlukan. Jadi ini bisa F1 dan di sini F2. Oke, kita tuliskan, masuk ke sini F1, dia ada besaran laju alirnya tidak ada ya, 100 kg begitu. Di sini 100 kg per jam. Lalu komponennya apa? Komponennya adalah kristal garam murni. Di sini ada kata-kata murni, teman-teman. Murni itu adalah 100% kadarnya. Sehingga kristal garam ini NaCl 100%. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah air yang ditambahkan ke dalam mixer. Ini kita masukkan dari sini aja, F2. Nah, laju alirnya kita nggak tahu, kita harus hitung ini X, kilogram per jam. Kemudian airnya di sini juga air murni, tidak ada keterangan impuritas di situ, maka di sini H2O 100%. Gitu ya. Lalu keluar di sini ini ya, di dalam masuk untuk menghasilkan ini adalah laju yang keluar, di sini F3. Kita tahunya hanya larutan garamnya yang 60%. Di sini F3 ini kita nggak tahu kilogram per jam. Kemudian larutannya sekarang komposisi larutannya NaCl adalah 60%. Maka karena tadi ya komposisi masuk, jadi kekekalan massa, komposisi yang masuk di dalam alat, maka otomatis dia juga akan keluar. Komponen yang masuk ke dalam suatu alat proses akan juga keluar dari alat proses itu. Jadi kita tahu NaCl, maka otomatis kita juga bisa tambahkan H2O di situ. Sehingga 40% begitu. Gitu ya teman-teman. Ini kenapa kok 40%? Karena sekali lagi arus keluar mixer itu cuma satu, Dik. Arus keluar mixer itu cuma satu, tetapi arus yang masuk ke dalam mixer itu bisa lebih dari 2. Nah, karena arus keluar di mixer itu cuma satu, maka jumlah persentase fraksi di sini ya 100% begitu. Karena komponennya ini cuma 2, NaCl sama H2O, maka teman-teman tinggal nambahkan NaCl sama H2O saja yang keluar dari mixer ini. Nah, karena yang keluar cuma 2 dan teman-teman tahu salah satu fraksi massanya, dalam artian di sini teman-teman tahu begitu ya, konsentrasi NaCl-nya adalah 60%, maka teman-teman bisa menghitung fraksi massa dari H2O. Begitu. Ini bisa kita hitung 40% langsung karena cuma berlaku 2 komponen begitu Dik, yang masuk ke dalam situ. Tetapi kasusnya berbeda jika semisal besok kalian punya kasus di dalam mixer, misal komponen 1 ini terdiri dari 3 zat, A, B, dan C. Terus teman-teman akan larutkan dengan air, begitu. Maka yang keluar di dalam mixer itu ya A, B, C, dan H2O. Begitu. Sehingga pada saat ini dijumlah harus 100% gitu ya. Jadi komponen ini seperti ini untuk mekanisme kerja dari mixer. Jadi karena kita tahu larutan NaOH ini kadarnya 60%, maka H2O-nya adalah 40%. Oke, ini cukup. Karena sudah mewakili semua yang ada di contoh soal. Itu langkah yang pertama ya, teman-teman. Lalu kemudian, saya lanjut ke yang kedua. Langkah yang kedua adalah teman-teman membuat neraca massa totalnya. Neraca massa total itu yang tadi, neraca massa total itu yang input, main output, plus generasi, main konsumsi sama dengan akumulasi itu loh yang di slide sebelumnya. Nah, karena kita steady state, akumulasi ini 0, kemudian karena ini juga alatnya bukan reaktor, maka generasi dan konsumsi ini juga 0. Sehingga untuk NM total di alat proses tanpa reaksi kimia adalah cukup F in min F out sama dengan 0 gitu ya. Di sini in min out sama dengan 0. Maka kita bisa tulis seperti ini teman-teman. F in sama dengan F out untuk
menghitung neraca massa total ini akan berlaku untuk bikin neraca massa total untuk alat proses tanpa reaksi kimia, begitu ya, tanpa reaksi kimia. F-in sama dengan F-out. Nah, F-in ini kita deskripsikan, F-out ini kita deskripsikan dari soal. Itu F-nya itu apa saja yang masuk, kemudian yang keluar itu apa aja, gitu deh. Nah, kita lihat tadi yang masuk kan F1 dan F2, begitu ya. Sehingga kita masukkan nih F-in-nya F1 plus F2, F-out-nya F3. Nah, karena F-in ada angkanya, begitu, karena F-in itu ada angkanya, kita tambahkan, masuk di sini 100 ditambah X sama dengan Y. Karena tadi parameter F2 adalah X, parameter F3 adalah Y. Jadi 100 plus X sama dengan Y, sehingga X min Y sama dengan 100. Kita punya persamaan 1. Itu langkah yang kedua ya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah bikin persamaan untuk neraca massa total, teman-teman membuat neraca massa komponen dari sistem yang berlaku, begitu. Nah, sekali lagi di sini komponen itu adalah senyawa-senyawa, begitu, senyawa-senyawa yang mengalir masuk dan yang mengalir keluar di dalam sistem yang kita tinjau. Karena sistemnya ini mixer, maka komponen ini yang ada di sini adalah NaOH, dan H2O. Jadi ada 2 komponen saja, begitu teman-teman. Nah, karena ada 2 komponen, maka kita bisa hitung neraca massa komponen NaOH atau neraca massa komponen dari H2O. Dilihat dari sistem tersebut. Nah, cara untuk menghitung neraca massa komponen itu tinggal cara NM dari suatu zat itu adalah neraca massa total, nanti kemudian kita kalikan dengan fraksi massanya. Oke, nah tadi kita sampai sini, jadi kita akan buat begitu neraca massa komponen NaOH di dalam mixer tadi. Tadi kita tahu bahwa NM total dari NM total dari ini mixer tadi adalah F1 plus F2 sama dengan F3, begitu ya. Maka F1 kalau kita mau NaOH berarti F1 kali fraksi NaOH ditambah F2 kali fraksinya NaOH di arus 2, kemudian ditambah F3 kali fraksinya NaOH di nomor 3. Nah, kalau semisal teman-teman ingin meninjau neraca massa komponennya H2O, maka tinggal default ya caranya F1 kali fraksi massa dari H2O ditambah F2 kali fraksi massanya H2O ditambah F3 kali fraksi massanya H2O. Itu oke, kita yang ditinjau yang mana Bu? Yang NaOH atau yang H2O? Insya Allah nanti angkanya sama, begitu teman-teman. Oke, kita cek dulu yang di F1, yang di NaOH ya. F1 tadi 100, kemudian NaOH, fraksi NaOH di F1, fraksi NaOH ya, NaCl. Oke, sorry deh, NaCl. Oke, fraksi massanya NaCl di F1 adalah 100%. Di sini 100%. Kemudian F2 kita nggak tahu F2. Kemudian fraksi NaCl di F2 kan nggak ada ya, maka 0%. Kemudian F3 kita juga nggak tahu angkanya. Ini kita bisa relate seperti ini teman-teman, atau enggak kita bisa substitusi aja 100 ditambah F2 sama dengan F3. Berarti kan F3 sama dengan 100 ditambah F2 kan begitu ya. Kita substitusikan aja F3 ini tadi 100 plus F2 gitu dikali NaCl. NaCl fraksinya tadi adalah 60% ya, 60%. Nah, dari sini kita bisa hitung F2-nya. Di sini 100 sama dengan, di sini 60 ditambah 60% dari F2. Jadi 60% sama dengan 40, maka 60% F2, berarti F2 sama dengan nanti 40 per 60%. Begitu.
Nanti ketemunya kita hitung dulu sekalian ya. ,67 ya. Oke, jadi di sini F2-nya, aduh semoga nggak keklik. Di sini adalah 66,67 kg per jam. Maka dari situ F2-nya ketemu, maka F3-nya tadi ketemu, kita lihat dari NM total tadi bahwa 100 ditambah F2 sama dengan F3. Sehingga F3 sama dengan 166,67 kg per jam. Begitu, Dik, cara kerjanya. Kita lihat ya, yang di sini F1 tadi 100, kemudian ini 0%, ditambah F2, kita nggak tahu, kemudian ini 100%. Di sini F3 adalah 100 plus F2 dikali 40%. Di sini adalah F2 sama dengan 40 ditambah 0,4 F2. Gitu ya, sehingga 1,4 F2 sama dengan 0,6 F2 sama dengan 40. Sehingga F2 sama dengan 40 dibagi 0,6, sama ya, 66,67 kg per jam. Sehingga F3 di sini adalah 166,67 kg per jam. Jadi teman-teman meninjau NM komponen NaCl bisa, atau meninjau NmH2O saja boleh. Jadi kalau udah meninjau NM komponen itu bisa salah satu. Karena ini dua ya, karena dua komponen, maka teman-teman bisa pilih salah satu. Tetapi nanti kalau udah 3 komponen, kita bisa deskripsikan sendiri-sendiri. Sehingga di situ kita bisa lihat bahwa X tadi adalah 66,67. Oke, kita ganti untuk slide-nya. Sehingga kita bisa setelah kita hitung, teman-teman bisa kembalikan gitu ya, tulis semuanya ke dalam diagram alir proses, sehingga nanti dia jadi diagram alir kuantitatif. Jadi di sini mixer, kita tambahkan F1 100 kg per jam, di sini NaCl 100%. Kemudian F2 tadi ketemu 66,67 kg per jam. H2O di sini adalah 100%, sehingga di sini F3 166,67 kg per jam. NaCl-nya tadi 60% dan H2O-nya adalah 40%. Begitu. Nah, ini sudah menjadi diagram alir proses yang kuantitatif. Cuma kurang P dan TP-nya di masing-masing aliran. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngecek, Dik. Jadi ceknya adalah di sistem, ini kan ada sistem ya, sistem mixer itu zat yang masuk itu keluarnya harus sama masanya. Jadi kita cek dulu F1 ditambah F2 itu beneran sejumlah F3 enggak gitu. Karena ini lumayan cukup sederhana ya, contohnya cuma satu komponen di dalam aliran. Ini cukup mudah karena kita bisa tinggal jumlah 100 tambah 66,67 jadi 166,67 begitu. Karena komponennya cuma NaCl sama H2O. Nanti kita latihan lagi mungkin 2-3 soal ya untuk besok di NM mixer, kemudian setelah itu kita masuk ke NM alat proses yang lain. Insya Allah nanti destilasi habis ini. Begitu teman-teman, jadi cara kerjanya untuk bikin NM adalah teman-teman pertama buat dulu diagram alir prosesnya, kemudian teman-teman buat neraca massa totalnya, gitu ya, bikin neraca massa totalnya.
kemudian bikin neraca massa komponennya, kemudian setelah menghitung neraca massa komponen, insya Allah parameter yang ditanyakan itu sudah bisa kita kerjakan. Setelah itu kita masukkan kembali ke diagram alir proses untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek kira-kira betul nggak sih komponen-komponen yang kita alirkan itu sudah sesuai atau tidak gitu. Oke, insya Allah itu dulu untuk hari ini, lumayan cukup padat ya materinya. Bukan minggu depan, besok kita akan latihan teman-teman untuk bikin NM di mixer, kemudian nanti kita akan latihan juga bikin NM di menara distilasi insya Allah, atau di menara NM di alat proses yang lain. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sebelum saya tutup? Cukup ya kalau begitu. Ini nanti itu ya Bu, di share di YouTube lagi kan Bu? Iya, insya Allah ya saya share jadi nanti kalian bisa review lagi ya. Oke. Baik, kalau semisal tidak kita ketemu lagi besok pagi teman-teman. Nanti saya akan coba share soal biar nanti teman-teman buat jadi tugas untuk besok men-trigger besok pagi begitu ya. Nanti standby di Google Classroom ya teman-teman, karena kebetulan ini hadir semua 25-25-nya, jadi nanti saya nggak perlu presensi di gateway, saya langsung presensikan aja langsung. Terima kasih atas perhatiannya, kebetulan saya langsung ada agenda ini Dik. Jadi saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Terima kasih Dik atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi agak telat 15 menit selesainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, silakan. NM